Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Safety Pilihanku. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan apa itu industri K3 pertambangan, bahwa dikatakan industri K3 pertambangan adalah penjelasan dan pengarahan terkait K3 yang bersifat umum yang diberikan kepada karyawan baru atau karyawan yang kembali setelah 6 bulan atau lebih meninggalkan kegiatan tambang. Kemudian jenisnya kita juga sudah ketahui, ada industri umum, industri lokal, industri tamu, dan industri ulang. Nah, bagaimana kita menyiapkan materi-materi tersebut? Nah, pada kali ini kita membahas terkait dengan materi apa saja yang kita sampaikan pada industri umum, industri lokal, tamu, dan industri ulang. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk bisa channel ini senantiasa memberikan kebermanfaatan buat kita semuanya. Pembahasan yang pertama adalah industri umum sebagaimana yang diatur di SNI 037083/2005 terkait dengan tata cara industri K3 pertambangan. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan industri umum, yang pertama adalah industri harus diberikan kepada karyawan baru yang akan melakukan pekerjaan di perusahaan. Kemudian yang kedua, industri dilakukan oleh orang yang berkompeten yang diwewenang oleh perusahaan. Tentunya bisa juga di sini personal safety atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, materi atau topik yang dimasukkan dalam suatu daftar periksa dan akan menjadi acuan bagi pelaksana industri atau bagi personel yang memberikan industri K3 pertambangan. Nah, sekurang-kurangnya mencakup yang pertama yaitu hak dan kewajiban karyawan dan pengusaha dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan dan sistem manajemen K3 perusahaan. Nah, ini materi yang harus juga disampaikan pada saat industri umum. Kemudian yang ketiga yaitu peraturan umum keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan. Ya. Kemudian yang keempat adalah prestasi K3 dan pengalaman kegagalan sistem K3 ataupun kecelakaan. Di situ disampaikan mulai dari pengertiannya, kemudian penyebabnya, dan kemudian langkah-langkah untuk pengendaliannya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah gambaran umum kegiatan usaha pertambangan atau kegiatan usaha perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. Kemudian yang keenam, prosedur penanganan gawat darurat. Nah, kemudian termasuk di situlah nomor telepon, kemudian komunikasi, saluran radio. Ya, nanti bagaimana? Nah, itu disampaikan juga. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah prosedur evakuasi dan tempat berkumpul bila ada kebakaran dan atau keadaan darurat yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedelapan adalah denah lokasi tambang dan pusat pertolongan pertama kecelakaan atau P3K. Kemudian induksi itu diakhiri dengan evaluasi tertulis. Ya, bisa di sini dibuatkan semacam soal, bisa untuk memastikan bahwa karyawan itu memahami terkait dengan industri yang telah disampaikan. Ya, kemudian setelah itu karyawan diberikan kartu identitas karyawan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti induksi umum. Kemudian yang terakhir, peserta dan penyaji induksi itu menandatangani daftar periksa, mungkin bisa berbentuk form dan sebagainya. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan induksi umum. Nah, selanjutnya adalah induksi lokal. Nah, induksi lokal ini adalah yang mana hal yang harus diperhatikan bahwa induksi ini harus diberikan kepada karyawan yang sudah mendapatkan induksi umum dan karyawan pindahan ataupun mutasi, dalam artian masih dalam satu perusahaan. Nah, induksi ini harus diberikan oleh pengawas ya, atau orang yang ditunjuknya yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang daerah tersebut ya, dan prosedur keselamatan terkait. Nah, maka industri lokal ini sebenarnya adalah lebih kepada setiap departemen ya nantinya. Kemudian topik materi sekurang-kurangnya yang dimasukkan dalam satu daftar periksa dan akan menjadi acuan bagi pelaksanaan induksi. Nah, sekurang-kurangnya materinya
mencakup yang pertama adalah prosedur evakuasi dan tempat berkumpul bila ada kebakaran di lokasi. Nah, tentu di suatu perusahaan pertambangan yang mungkin yang besar, ada lokasi-lokasi yang banyak. Nah, setiap departemen tentunya ada area-area khusus yang dimana itu harus diketahui oleh setiap personelnya. Apabila terjadi keadaan darurat atau kebakaran, kemana arah evakuasinya. Nah, ini disampaikan. Kemudian yang kedua yaitu pengenalan terhadap lokasi dan alat kerja serta fasilitas lainnya. Kemudian yang ketiga adalah potensi bahaya dan kecelakaan yang pernah terjadi di lokasi kerja. Nah, ini disampaikan juga bahwa apakah pernah terjadi kecelakaan dan jenisnya apa saja, sehingga menjadi pembelajaran bagi karyawan tersebut. Kemudian yang keempat adalah alat pelindung diri yang wajib untuk lokasi tersebut. Nah, tentu baik di operasional ataupun di departemen maintenance atau departemen plan tentu akan berbeda ya terkait dengan APD yang wajib digunakan. Maka disampaikan juga apa yang APD yang minimal harus digunakan atau dipakai di area tersebut. Kemudian yang kelima adalah gambar umum kegiatan departemen atau unit kerja dan struktur organisasinya. Kemudian yang keenam, prosedur kerja yang terkait dengan tugas yang akan dikerjakan atau akan segera dilakukan. Prosedur kerja ini bisa berbentuk SOP, bisa berbentuk standar parameter, bisa berbentuk instruksi kerja maupun job safety analysis. Nah, kemudian hal-hal yang lainnya adalah induksi itu dengan hal tertulis. Ini sama dengan induksi umum bahwa ada evaluasinya, memastikan bahwa karyawan tersebut memahami materi-materi yang telah diberikan. Kemudian peserta dan penyaji induksi menandatangani daftar periksa. Nah, ini adalah terkait dengan induksi lokal. Nah, berikutnya adalah induksi tamu. Nah, induksi tamu itu dilakukan saat tamu akan masuk ke daerah kerja. Induksi untuk tamu diberikan oleh pegawai K3 atau personel K3 atau petugas lain yang ditunjuk. Nah, adapun topik materi induksi dimasukkan dalam suatu brosur yang disediakan khusus untuk petunjuk tamu, mencakup minimal ya, minimalnya adalah pertama adalah gambar umum perusahaan. Nah, kemudian yang kedua kebijakan perusahaan tentang K3. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban tamu selama berada di lingkungan pekerjaan. Nah, ini apa saja yang wajib ia lakukan atau yang harus dia ikutin selama dia berkunjung. Kemudian yang keempat, tempat berkumpul bila ada kebakaran dan fasilitas lainnya. Ini disampaikan sehingga tamu mengetahui, memahami apabila terjadi keadaan darurat. Ya. Kemudian para tamu tersebut selalu dampingi oleh pengawas daerah kerja atau orang yang ditunjuk bila tamu tersebut hendak ke lapangan. Kemudian dan juga diperhatikan tamu yang sudah mendapat induksi itu diberikan tanda pengenal tamu atau visitor. Nah, ini sebagai identitas bagi tamu bahwa untuk membedakan mana karyawan maupun mana yang tamu. Nah, ini hal-hal apa saja dan materinya terkait dengan induksi tamu yang telah saya sampaikan tadi, itulah sebagai acuan bagi personal safety untuk membuat materi atau sebagai guidance membuat induksi bagi tamu. Nah, berikutnya adalah yang terakhir yaitu induksi ulang. Nah, induksi ulang ini diberikan kepada karyawan yang dinilai belum cukup pengetahuannya tentang aspek K3 ya, atau dijumpai tidak cukup dalam melaksanakan suatu prosedur kerja atau standar operasional prosedur. Nah, kemudian induksi ini diberikan berkaitan dengan suatu pelanggaran atau prosedur kerja tertentu yang telah berakibat kecelakaan. Nah, apabila suatu karyawan kemudian dia melakukan pelanggaran terkait prosedur yang diberikan kemudian terjadi kecelakaan, nanti diberikan induksi ulang, induksi atau refresh namanya. Kemudian induksi ini diberikan oleh pengawas atau atasan langsungnya dan dibatasi hanya pada topik yang terkait dengan pelanggaran prosedur atau kekurangtahuan tersebut ya. Kemudian hal yang terakhir terkait dengan induksi ulang adalah hasil induksi dikirimkan ke bagian keselamatan kerja atau bagian HSE untuk dilaporkan kepada kepala teknik tambang. Nah, kita telah membahas terkait dengan masalah induksi ya, ada induksi umum,
induksi lokal, induksi tamu, dan induksi ulang. Nah, semoga materi ini bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share sehingga channel ini senantiasa eksis dan senantiasa memberikan gambaran-gambaran baru ataupun knowledge baru dan bermanfaat buat kita semuanya. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses selalu.